Nah, apabila seseorang telah merasakan ada kesadaran bahawa selama ini dia telah terjebak di dalam kelalaian, benar, manusia memang demikian adat. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan betapa manusia ini berada di dalam kelalaian dan berpaling dari peringatan Allah. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Peringatan yang harus betul-betul kita sadari, mendekat sudah kepada manusia, semakin hampir perhitungan atas mereka. Wahum fi ghaflah, sedangkan mereka bergelimang. Fi itu maknanya wa, ya, terjebak di dalam kelalaian. Orang-orang yang berpaling, mereka fi ghaflah mu'riduna, berpaling dari peringatan, dari tanda-tanda, dari berbagai nasihat yang telah mengingatkan mereka. Itulah kenyataan. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hariri, itu juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab-kitab mereka Manazilus Sairin dan terus Madarijus Salikin. Al-Imam Ibnu Qayyim, kesanalah kita bisa fahami ayat-ayat Al-Quranul Karim telah mengingatkan ghaflatul insan, kelalaian manusia selama ini, tetapi mereka tidak mau sadar. Mereka terlelap saja tidur, terjebak di dalam kelalaian itu. Makanya setiap saat perlu kita ingatkan diri, hai diri sadarlah, dan lalu julai, wahai diri, yang diikuti jo iramanya, alunan hidup ini. Kenapa? Ini bukan hakikat yang sebenarnya. Dia bagaikan mimpi yang kamu lalui. Ketika nanti kamu sakaratul maut, kamu baru melihat hakikat yang sebenarnya, dan ketika itu baru sadar kamu bahawa ternyata kehidupan yang kamu lalui ini adalah lahwun wa la'ib, ghaflah. Ghaflah itu hinggap kepada manusia sebagaimana dalam suratul Anbiya tersebut. Kita lanjutkan. Nah, apabila seseorang telah sampai kepada ghaflah tersebut, kepada yaqazah itu, yaqazah, sadar dari kelalaian, maka mereka akan masuk ke manzilah berikutnya. Apa itu? Al-basirah. Al-basirah. Apa itu basirah? Kita tahu basirah berasal dari kata basar. Basar itu biasanya dipakaikan pada mata yang lahir. Basirah itu biasanya dilekatkan kepada mata batin. Jadi kalau dikatakan qalbu seseorang melihat, mata batinnya melihat, biasanya dipakai kata basirah. Kalau mata seseorang melihat, biasanya di dalam bahasa Arab digunakan kata basar. Mari kita lihat penjelasannya. Fa idza sahhat fikratuhu aujabat lahul basirah. Apabila pemikiran orang itu telah muncul kesadaran tersentak dari kelalaiannya tadi, maka ia tentu telah memperoleh basirah, mata batinnya mulai melihat hakikat. Yang dikatakan basirah, fahiya nurun fil qalbi yubsiru bihal wa'da wal wa'id, al jannata wan nar, wa ma wa'ada Allah fi hadhihi li awliyaihi wa fi hadhihi li a'daihi, fa absara an-nasa wa hum qad kharaju min quburihim muhti'ina li da'watil haqq.
Wa qad nazalat malaikatus samawati fa ahatat bihim. Wa qad jaa Allah wa nasaba kursiyahu li faslil qada. Wa qad asraqatil arda li nurih. Wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada. Wa qad nusibal mizan wa tatayaratis suhuf wa ijtama'atil khusum. وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوض وأكوابه عن كثب وكثر العطاس وقل الوارد ونصب الجسر للعبور إلى آخر. Jadi kalau seseorang telah tersentak pemikirannya yang selama ini terbuai dengan mimpi-mimpi duniawi yang dikatakan oleh Allah lahwun wa la'ib tadi, kalau mulai lurus, mulai benar, bangkit dia, tersadar dia, maka dia akan mendapatkan apa? Hidupnya, pandangan batinnya. Yang dikatakan basirah adalah nur, cahaya yang ada di dalam qalbu insan. Jadi manusia ini memiliki apa? Qalbu yang bisa melihat, yang bisa berta'akul. Kalau ada yang mengatakan, apa betul qalbu bisa demikian? Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa yang buta itu bukanlah mata. Kalau kita berbicara kebutaan manusia di dunia ini sehingga tidak melihat kebenaran itu benar, Allah katakan bahwa yang buta bukanlah penglihatan yang lahir. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat kan? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Kan ayat ini. Jadi kalau ada orang mengatakan memangnya ada pula cahaya hati, ini makna nur di sini tentu bukan makna zatiyah. Orang kan kalau mengkaji ini kan seperti katanya nampak menyalur di dadonya, itu kan begitu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa hati manusia kalau dia dalam keadaan gelap, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sama saja dia dengan penglihatannya yang buta. Walaupun secara lahiriah matanya terang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk berjalan di muka bumi sehingga mereka mempunyai hati yang bisa berakal, hati yang bisa berta'akul, analisa, mengkaji, mengambil kesimpulan. Au adhan, atau mereka memiliki apa? Pendengaran atau telinga yang bisa mendengar dengannya. Tetapi kenapa mereka tidak mendapatkan walaupun begitu banyak yang sudah mereka lihat pelajaran dalam kehidupan dunia? Ternyata itu sebabnya bukan karena mata yang buta, tetapi yang buta itu adalah qalbu. Kalau sudah dikatakan oleh Allah qalbu buta, bermakna apa? Berarti mata batinnya tidak lagi melihat hakikat. Tidak keliru ketika ulama mengatakan bahwa ada ainul qalb, ada mata batin. Faktanya atau kenyataan dalam kehidupan memang demikian. Para banyak orang nalah diantarkan kebenaran ke hadapan matanya. Bersuluh matahari bergelanggang mata orang banyak, enggak je terima. Apa lagi yang buta yang seperti ini kah? Tak, nyalang. Matanya tarang.
Tapi kenapa dia tidak melihat ini hak, ini batil? Padahal sudah bersuluh matahari bergelanggang mata orang banyak. Jadi persoalan bukan lagi mata yang ini, tapi adalah mata yang ada dalam kalbu insan. Nah, itulah yang dimaksud oleh para ulama ketika mereka mengatakan bahwa apabila kalbu itu matanya bersinar, bercahaya, maka tentu dia akan melihat hakikat. Apa hakikat? Al-wa'da wal-wa'id. Kalau dia dengarkan peringatan, ini janji Allah, kalau kamu beramal saleh, kamu akan mendapatkan janji Allah berupa surga, kenikmatan, pahala berlipat ganda. Dia akan melihat benar itu. Nah, hari ini coba kita peringatkan diri kita masing-masing. Apakah betul kita harap dengan surga yang dijanjikan oleh Allah? Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat kan lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Coba renungkan, jangan hanya dengarkan. Benarkah kita harap dengan itu? Benarkah kita tahu hakikatnya dan kita berkeinginan untuk mendapatkan? Jangan-jangan itu hanya kalimat yang berlalu, kita anggukkan, kita tahu artinya, tapi kita tidak merasakan hakikatnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, mereka akan mendapatkan jannatul firdaus sebagai tempat tinggal. Betulkah wa'dun, janji Allah itu menimbulkan apa? Menimbulkan harap. Itu tanda orang melihat hakikat. Tapi kalau diperingatkan, diingatkan, diberi janji, sama saja, hakikatnya mata kita yang melihat, tapi batin kita buta. Lihat Nabi SAW. Nabi kalau membaca ayat Al-Quran bagaimana? Apabila sampai pada ayat-ayat yang di situ ada surga, janji Allah, sa'alal jannah, kalau minta surga. Kalau ada di situ ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab Allah, ista'adha minan nar, berselindung beliau dari neraka. Coba lihat bagaimana Nabi SAW ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Di dalam hadis, suatu kali Nabi SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat Allah. Hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasul kepada Ibnu Mas'ud? Iqra' alayya, Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran kepadaku. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Qultu aqra'u alayka wa alayka unzil. Saya membacakan kepada engkau ya Rasul. Istaghraba. Kalau kita syarahkan hadis itu, istaghrab, agak aneh terasa oleh Ibnu Mas'ud. Rasulullah meminta kepadanya untuk membacakan ayat Al-Quran. Karena itu muncul pertanyaan, aqra'u alayka wa alayka unzil. Saya yang akan membacakan kepada engkau ya Rasulullah. Bukankah Al-Quran itu kepada engkau turunnya? Tapi apa kata Nabi SAW? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin mendengarkannya dari orang lain. Jadi pengen beliau mendengarkan ayat itu dibacakan. Akhirnya dibacakan oleh Ibnu Mas'ud firman Allah Subhanahu wa taala sampai pada ayat ini, dibaca surah An-Nisa dari awal terus sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin
bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai pada ayat itu. Ketika sampai ayat itu dibacakan, apa kata Nabi? Rupanya Ibnu Mas'ud ketika membaca Al-Quran itu tidak memandang Rasul, karena memang begitu adab dan kebiasaan sahabat kalau berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka karena wibawa Nabi, mereka hampir tidak punya kekuatan untuk menatap Nabi dengan sepenuh mata, menantang begitu, nunduk saja. Nah, ketika sampai pada ayat itu, terdengar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, apa kata Nabi? Amsik. Cukup, kata Nabi, tahan. Nah, barulah ketika itu Ibnu Mas'ud mengangkat kepala melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza ainahu tadrifan. Ternyata kedua mata Nabi bercucuran. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ini pertanyaan. Karena beliau tidak hanya sebatas mendengar, beliau melihat hakikat dari makna yang terkandung di dalam ayat Allah tersebut. Nah, itu yang dikatakan kalau kita kembali kepada apa yang kita baca tadi dalam kitab Madarijus Salikin, termasuk dalam takribnya itu, apabila seseorang telah hidup mata batinnya, maka dia akan melihat dengan mata batinnya al-wa'da wal-wa'id. Mana janji Allah yang baik, surga, kebahagiaan untuk orang-orang yang beramal saleh, al-wa'id, ancaman untuk orang-orang yang durhaka, al-jannah wan-nar, surga dan neraka. Wa ma wa'adallahu fi hadhihi li awliya'i, apa janji Allah untuk para walinya dan apa ancaman Allah untuk musuh-musuhnya. Kalau orang tersebut telah tadi terjaga dari kelalaian, kemudian dia perbaiki cara pandang dia, maka apa yang terjadi? Dia akan melihat hakikat itu. Ketika diceritakan tentang jannah, dia akan benar-benar mengetahui hakikat dari surga itu. Ketika diingatkan tentang neraka, dia akan merasakan ketakutan atas ancaman tersebut. Bahkan ketika dia membayangkan bagaimana nasibnya kelak, maka dia akan seolah-olah melihat manusia keluar dari kuburnya, datang menghadap, dipanggil oleh Allah, turun malaika dan terus mengilingi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan kursinya, menegakkan mizan, menegakkan peradilan, sehingga orang yang mazlum, yang teraniaya mendapatkan haknya dan seterusnya. Semua itu seperti terlihat oleh mata batinnya. Jadi maknanya apa? Ayat-ayat yang datang sebagai wa'adun wa wa'idun, sebagai peringatan dan ancaman, benar-benar akan berkesan di dalam kalbu orang tersebut. Itu dikatakan basirah. Fal basiratu nurun yakdhifuhu Allahu fil qalb. Kemampuan untuk melihat hal yang demikian, sehingga tidak berlalu saja bacaan demi bacaan. Selama ini kan begitu. Ayat neraka dibaca, hati rasa santai saja. Tak bayangkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Begitu. Hari ini kami kunci mulut mereka. Wa tukallimu aydihim, yang bicara adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Kira-kira selamat tak kita ketika itu? Tapi apa rasa yang hadir ketika kita membaca ayat yang seperti itu? Sama saja. Nah, itu alamat bahwa orang tidak punya basirah. Kalau secara lahiriah, kita kan banyak cemas manusia. Lihat orang menggalik, kalau sejak pagi dah pecah talu, lain-lain dah sejanton. Lalu lo sari koko.
hari ini keberapa ada kecemasan. Nah, itu baru duniawi. Tapi lain seperti itu pula enggak ketika kita membayangkan ukhrawi. Kalau seandainya nanti di hadapan Allah kita tidak lolos mempertanggungjawabkan amal kita, lain serupa itulah camihnya dah. Jauh. Entah lain separuh itu entah tidak. Jadi sebenarnya ketika awak mendengarkan nasihat-nasihat ulama tentang surga, tentang peringatan Allah akibat orang yang berbuat maksiat, apa yang terjadi? Kan Wak, kalau orang ceramah kan perhatian tuh wajah dari jamaah saudara. Kalau ada ulama yang betul-betul dia lihat orang yang mendengarkan kajiannya itu ibu hatinya. Karena tidak bara orang dan tak kaji je peringatan itu. Dia akhirnya ustaz ku bantu orang stand up komedi jadi.